Hai, ketemu lagi dengan gua Odo Dan gue Rama Sims di Bagus nonton Bareng. Jadi sekarang kita mau nge-review film horor lagi. nge-review guys. dan ngereaksi trailer film Jadi, horor Indonesia. Jangan bosan-bosan ya Bang, kok sekali muncul langsung 3 ya. Alhamdulillahnya sekarang kita udah ada waktu buat bikin konten lagi di Bagus Nonton Bareng. Ya, soalnya kemarin-kemarin kita juga punya channel YouTube namanya My Indonesia. Betul, ditambah sekarang kita ada cafe, buka usaha. Alhamdulillah lagi kita udah bisa meluangkan waktu ya. Iya betul. Mudah-mudahan kedepannya bakalan konsisten lagi terus. Jadi ini kayaknya lagi dipenuhi dengan film horor di film bioskop, dan film horornya itu ada kata-kata pocong, dan yang ketiga ini tidak ada kata-kata pocong dan diangkat dari trending thread atau thread viral yang ada di Twitter. Oh ya. Yang ada di Twitter. Dan kebanyakan Twitter. Kebanyakan ya, gue mau cerita sekarang thread trending, thread apa ya maksudnya? Thread trending yang ada di manapun viral, yang viral itu diangkat ke film. Iya betul. Yang paling awal itu, yang gue tahu lah ya, yang gue tahu itu KKN di Desa Penari itu booming atau blur. Dan yang kedua itu adalah Sewu Dino. Dan disutradari dengan orang yang sama. Komen kalau gue salah. Dan yang akan diangkat lagi dari thread itu adalah Diambang Kematian. Wow. Diambang Kematian ini gue nggak pernah baca threadnya gimana. KKN Desa Penari terus Sewu Dino itu gue pernah baca, dan gue dengar juga di YouTube podcastnya, dan itu sangat ngeri. KKN Desa Penari, di Desa Penari dan Sewu Dino. Simple Man itu ya? Simple Man. Dan kalau ini si Diambang Kematian itu trending threadnya sama Zero Point. Ntar gue mau Zero Point. Oh, Zero Point. Itu gue mau dengar dan gue mau baca. Dan film Diambang Kematian ini disutradarai oleh Kinoy Lubis. Kalau kita ngomong soal thread yang diangkat ke film dan diangkat ke YouTube, thread Diambang Kematian ini juga dibacain atau dipodcastin sama Nadia Omara. Itu gue paling suka sama thread ini, Diambang Kematian. Sedikit sinopsisnya ya. Jadi ceritanya ini ada keluarga, sebuah keluarga, 4 orang di dalam keluarganya, ayah, ibu, dua anak laki-laki dan anak perempuan. Ayahnya ini mempunyai atau memiliki kekayaan yang dihasilkan dari pesugihan, lebih khususnya kayak sekte gitu, Jadi pesugihannya ini mengorbankan keluarganya. Yang dikorbankan pertama itu adalah ayahnya yang pesugihan, ibunya. Yang kedua itu anak laki-lakinya. Dan yang paling mengerikan ini adalah pesugihannya ini memakai kepala kambing. Di podcast Nadia Omara yang gue denger dan gue tonton ya, enakan didengar tuh Nadia Omara, soalnya sambil makan, sambil nyetir, sambil apapun ya. Nadia Omara ya, Mbak Nadia Omara. Jadi gue dengernya itu ngeri banget. Jadi si bapaknya ini mulai mesugihkan atau mengorbankan keluarganya untuk menghasilkan kekayaannya gitu. Dan gue tadi udah ngomong sama abang gue, kalau film yang diangkat dari novel atau dari thread ini mestinya sutradaranya ini agak sedikit was-was. Soalnya satu, kalau dari novel, ekspektasi orang yang ngebaca novel terus nonton filmnya itu bisa berbeda dari apa yang dipikirkannya. Betul. Benar nggak sih? Betul. Contohnya tuh kayak kalau di Indonesia itu KKN Desa Penari, yang tadi tuh kisah Tanah Jawa Merapi, itu ceritanya panjang banget. Jadi kalau kita membaca novel tuh guys, di pikiran kita tuh kita udah membayangkan situasinya, dialognya, atmosfernya. Begitu itu diterjemahkan ke film, itu kadang-kadang kok nggak kayak yang gue bayangin ya. Betul. Walaupun mungkin secara visual lebih menarik dan lebih bagus gitu. Iya. Jadi itu tantangan buat sutradara yang menerjemahkan atau memindahkan dari novel ke film. Merealisasikan. Ya. Nah, untuk Diambang Kematian ini kan thread. Seperti halnya KKN di Desa Penari. Betul.
Jadi ya Harusnya lebih sebenarnya mudah sih. fansnya banyak, fansnya lebih dari novel ya. Threads ya. Depends ya, tergantung Depends. sih, Iya, tergantung tingkat keviralannya. Dan kalau di Ambang Kematian ini, threadnya itu ditulis lagi sama Erwanto Alfa Dullah. Gitu. Jadi emang ditulis lagi atau di Disadur lah ya, manuskrip manuskrip ya. lagi, manuskrip. Itu jadi penulisnya ya. Iya. Betul. Jadi kalian mesti paham prosesnya. Karena ini berbentuk threads itu kan kayak orang lagi chatting di Kayak lagi WhatsApp cerita lah, nggak sih, bisa lagi cerita lah gitu cerita ya. Nanti ada yang nanya ini gimana nanti di bawah, oh ini gini. Nah itu semua percakapan di dalam satu threads itu dirangkum sama si penulis Betul. untuk disiapkan menjadi sebuah film. Betul. Gitu. Nah, disitulah nanti jadi lebih mudah si aktor atau saudara Merealisasikannya, kayak gitu. menggambarkannya gitu. Jadi ini kita mau reaksi trailernya. Trailernya itu di Ambang Kematian 28 September di bioskop. Kalian udah tahu lah ya gambaran kira-kira Dan kalau ceritanya. yang menurut gua yang gua baca dan gua nonton di YouTube Nadia Omara, ini yang gua tangkap ya. Yang gua tangkap itu lebih ke arah misteri, Misterinya. misteri bukan horornya. Tapi ini terserah si sutradara produser ya mau jadiin apa ya. Ya, sutradara, produser dan penulisnya. Dan penulisnya bisa jadi horor. Ini kita nggak tahu nih. Tuh. Makanya gue juga pengen lihat juga sih. Dan langsung aja kita nonton bareng-bareng trailernya. 3, 2, 1. Oh, yang main si ini loh cuy. Iya tuh. Tengku Rifnu Wikana. Dia bagus kok. Oh, ini actingnya bagus. Bapak mau ngajak kalian jalan. Ini udah pasti bagus nih. Rekomen buat nonton ini. Ini ceweknya sih ini Kina Yoshi. Kamu pernah ngerasa aneh gak sih sama aturan Bapak? Kenapa darah ibu gak dibersihin aja? Mas Yoga Kok kan darah tahu ibu? Bapak nggak suka kita tanyain itu. Pasti gara-gara aturan Bapak juga. Ibu jadi gak bahagia sampai bunuh diri. Oh jadi scene berlanjut ibunya udah nggak ada. Sedih ya, sedih banget. Kayak kehilangan. Oh, udah gede. Aku sama Bapak udah sepakat. Oh merinding. Ke psikiatri. Oh, kakaknya suruh ke psikiatri sama bapaknya. Gimana obat anti depresi ini? Berhasil atasin kecemasan kamu. Apa yang kamu lakukan? Aku tahu rahasia Bapak. Sekarang masih yakin kamu sudah cukup dewasa buat tahu siapa Bapak sebenarnya. Kalau ditutupin, Pak. Kita sudah tahu. Bapak yang harusnya mati. Bapak nggak mau ada yang curiga dan mencari tahu soal ini. Tapi Mas Yoga terus diteror. Masalahnya Yoga nggak pernah mau dengerin Bapak. Tenggorok kambing. Dia tadi gua nyari kepala kambingnya. Kepala kambing. Hai. Oh, ada tuh kepala kambing itu. Aku lihat makhluk itu, Pak. Siapa mereka? Orang yang saya bantu. Aku percaya sama Bapak. Aku sama Mas Yoga percaya sama Bapak. Kenapa dari tadi siang nggak bisa dihubungin? Tutup mata dan telinga jika mereka hadir. Bapak lihat nenek-nenek tadi kan? Iya. Sini nenek-nenek itu kan. Oh. Wow, siapa itu? Anaknya kah? Atau ibunya mungkin? Kenapa itu bocil kematian ikut main film juga ternyata? Keren sih. Keren sih. Ini pasti lebih Kalau gue kental bilang lebih misterinya. misteri. Jadi kalau gue bilang horornya 50-50 ya. creepy-nya terus scary-nya maksudnya tuh jump scare dan scary-nya itu nggak terlalu Betul. nggak terlalu ditonjokin, nggak Tapi terlalu kita dinongolin. dibuat engaging untuk lebih kayak film As, tau nggak sih? ya. Jadi kita tuh nikmatin filmnya, pengen tahu misterinya kebuka pelan-pelan gitu maksudnya. Tapi kok kayak trailernya kayak nonton filmnya gitu. Ya gue nggak nyalahin sih. Itulah ya. Jadi gini cuy, orang kan susah juga ya. Gue mau pengen bikin filmnya, bikin filmnya. Gue udah bikin film, pengen bikin trailernya. Gimana caranya supaya nggak kebaca, nggak terlalu reveal, nggak kebaca ceritanya gimana nih? Bingung juga. Soalnya sederetan yang bikin trailer itu kan nggak gampang. Betul. Dia kan harus dipotong-potong ini atau dia nggak syuting ulang untuk trailer. Tapi kalau menurut gue agak sedikit Potong-potongan. tricky sih cuy.
agak sedikit tricky karena nggak semuanya di dalam trailer itu linear. Ada salah satu scene tadi yang screenplay-nya. Screenplay-nya. Jadi ada cewek lagi nyemplungin pala atau nggak sengaja pingsan nyemplungnya ke dalam rebusan yang lagi panas-panas. Kalau gue lihat kayak Feeling jatuh, gua kalau gue lihat itu kayak jatuh kayaknya dari ibunya. Kalau gue lihat kayak jatuh dari langit-langit tuh gitu. Bisa Iya juga nggak sih? gitu. Jadi kayak kita kira itu kayak satu yang berurutan padahal sebenarnya enggak. Benar. Ya namanya juga diangkat ke dalam film, jadi harus Tapi dipanjang-panjangkan. apa di thread trailernya yang lu lihat yang lumayan kayak bikin kayaknya ini film bagus nih. Yang pertama Ada di trailer. acting dari Tengku Rifnunya, iya. Tengku Rifnunya. Nah, kalau gua tuh scene yang tadi itu tuh terus bagus banget. Terus Iya, scene penggambaran, mana, scene-nya, scene. scene-nya itu yang Kepala kambing. bukan yang anak perempuannya lagi getok-getokin. Itu serem banget gitu. Soalnya kan nggak ada penggambaran di thread atau yang gue baca terus yang itu gue Kalau gue scene-nya itu tuh yang kamu lihat nenek-nenek nggak? Mereka lihat nenek-neneknya nggak ngelihat mereka. oh iya dong kalau Nenek-neneknya kan nggak ngeliat neneknya mereka. itu Rakatak ya. bener juga. Iya dong. Kamu lihat nenek-nenek nggak? Jadi kisah tanah Jawa ini Kita lihat semua lihat nenek-neneknya. iya. Ya, yang sutradara Kinoy Lubis ya. Kinoy Lubis ini yang bikin Spirit Doll, Wow. terus Mangku Jiwo 1-2. Dari sinematografinya kelihatan banget. Agak maaf ya kalau salah-salah, cuman kalau dari film yang kita review di kemarin-kemarin tuh ini agak sedikit under lah gitu kalau menurut gue ya. Sinematografinya? Ya, gue lebih suka sinematografi yang tadi film Kisah Tanah Jawa. sama Pocong Sedusun tadi. Soalnya kan kalau Kisah Tanah Jawa, bukan yang bandingin ya, maaf. Kisah Tanah Jawa Dapet kan banget film atmosfernya itu kan Awi Suryadi ya? Ya, Awi Suryadi yang bikin KKN di Desa Penari. Itu atmosfernya bagus banget. kental. Kayak berasa Kisah Tanah dulu. Tapi Kisah kalau Tanah gua Jawa bilang yang dulu tuh kan series. Kalau Pas sih bikin ada plus minusnya nggak sih? Cuk? lebih plus. Hah? Sutradara tuh ada plus minusnya nggak sih? Maksudnya? Tuh dia bagus di atmosfernya, Oh iya dia bagus dong. di screenplay-nya, dia bagus di sini. Ada kelebihan kekurangan masing-masing. Masing-masing. Contoh kayak di Pocong Sedusun tadi juga bagus gitu. Dia bagus kayak kalau gue bilang Kinoy Lubis ya, Kinoy Lubis ini. Iya Kinoy Lubis ya namanya Kinoy Lubis. Kinoy Lubis ini kayak nekenin ke si acting dari peran utamanya atau si acting dari peran pembantu utamanya. Misalnya peran pembantu utamanya ini kayak Sujiwo Tejo. Itu ditekunin banget gitu. Benar, itu kemampuan dari si sutradaranya tuh untuk menekan Ya, kalau di sini kan ditekeninnya kan ke si Tengku reviewnya. reviewnya. Karakter utama. Jadi kalian bisa nonton di 21 September bulan depan. Hampir sama ya sama yang film 28 September. Iya. 28 September. Ya, ntar kita ketemu lagi dengan reaksi trailer lainnya. Betul, nantikan ya. Kita udah mulai balik nih. Bagus nonton bareng is back. Ya, ntar ketemu lagi dengan gue Dan gue Rama Sims. di Bagus Nonton bareng. bareng.